Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk agenda hari ini. Bagaimana kemudian website kita bisa di-online-kan. Saya coba buka kembali websitenya kita kemarin. Jadi pada saat kita mau online-kan web, yang pertama kita harus punya yang namanya domain. Ya. Apa itu domain? Domain itu alamat web. Alamat web. Seperti contohnya misalkan www atau contohnya misalnya facebook.com. Nah, itu domain namanya. Artinya pada saat orang mau buka halaman websitenya Facebook, maka dia harus ketikkan facebook.com. Ya, lalu berikutnya misalnya ada google.com. Nah, ini domain semua nih. Jadi yang pertama yang harus kita sediakan domain, terus yang kedua yang harus kita sediakan namanya hosting. Nah, hosting itu sendiri itu seperti misalkan bisa istilah sederhananya hosting itu komputer ya. Komputer tempatnya kita menyimpan file ya. Tempat menyimpan file web ya gitu. File web beserta dengan database-nya. Nah, kemarin kan kita buat website itu websitenya kita itu menggunakan PHP, database menggunakan MySQL. Nah, dua hal ini yang harus kita sediakan. Ada dua cara. Yang pertama berbayar ya. Namanya juga apa namanya? Tempat nyimpan ini tempat nyimpannya di komputer dan komputer itu kita istilah sewa, maka kita harus bayar. Caranya kita bayar, kita bisa buka. Jadi banyak banyak ya, banyak apa namanya? Penyedia jasa layanan hosting. Misalkan saja kita misalkan cari di Google, cari misalkan cari hosting web. Hosting web akan tampil banyak sekali penyedia jasa layanan hosting dengan berbagai macam harga ya. Misalkan ada rumah web misalnya. Nah, rumah web ini kalau kita mau cari itu harganya bervariasi. Kalau domain sendiri itu harga domainnya kita bisa cek di sini ya. Misalkan kita mau cek domainnya kita, misalnya saya mau domain Salkin gitu ya, Salkin gitu. Kita cari dulu, pastikan domain itu tersedia atau tidaknya versi berbayar ya. Saya coba jelaskan dulu versi berbayar. Jadi kita harus cari dulu kira-kira domain yang kita punya, yang kita mau daftarkan itu tersedia atau tidak. Artinya alamat itu sudah dipakai atau belum. Misalkan facebook.com itu sudah tidak bisa lagi dipakai karena sudah digunakan oleh Facebook. Nah, kalau kita lihat di sini ada salkin.id yang warna hijau ini belum terpakai, sementara warna merah itu sudah terpakai. Nah, di sini kita bisa lihat harganya ya. Ada harga yang per tahun. Kalau yang .com itu harganya relatif lebih murah ya. Misalkan kalau .com kita coba cari apa? Misalkan Salkin Steamik. Ini biasanya ada nih .com-nya. Coba. Nah, ini. Kalau .com itu harganya 135.000 per tahun ya. Ada yang id.id. .id itu 199, .net 155 per tahun, ada .art itu 85.000 per tahun dan seterusnya ya. Jadi pertama harus pastikan dulu domain kita tersedia atau tidak. Nah, harga domain ini biasanya sudah masuk dalam hosting ya. Jadi kalau kita lihat hosting di sini, kita coba cek dulu hosting. Nah, di sini hosting. Saya coba kembali dulu ke sini. Oke, kita bisa lihat di sini di menunya hosting. Hosting itu banyak hosting yang paling murah itu share hosting ya. Share hosting itu artinya satu komputer itu dia cuma menyewa folder gitu. Kalau misalkan di atasnya ada namanya VPS ya. VPS itu artinya satu komputer dia menyewa satu hard disk gitu. Ya, istilah sederhananya gitu. Kalau ada lagi di atasnya apa? Dedicated itu dia sewa satu komputer full untuk kita. Jadi biasanya kalau website-website yang portal atau website profile itu biasanya pakai share hosting saja. Share hosting ini harganya juga relatif bervariasi tergantung fitur. Oke, kita coba cek di sini untuk hostingnya. Nah, ada yang 15.000 per bulan, ada yang 17.000 per bulan, ada yang 29.000 per bulan, ada yang
Nah, ini biasanya ketika kita order, ketika kita pesan, itu minimal pesannya harus minimal 6 bulan gitu. Artinya setengah tahun. Nah, tinggal dikali saja nih harganya. Nah, setelah kita order nanti, kita harus transfer harganya, lalu aktif. Nah, ini spesifikasinya di bawah sini. Artinya 115.000 per bulan, kita dapat space-nya 1 giga hard disk, lalu traffic unlimited, email unlimited, MySQL ada, lalu kita juga bisa dapat 3 domain untuk satu hosting, lalu ada macam-macam di sini. Misalkan 3 domain itu seperti misalkan kalau Facebook itu ada facebook.com dapat, ada fb.com juga masuk sama di webnya sama. Nah, ini berbagai fitur ya. Nah, itu. Jadi kalau berbayar berarti kita sediakan ini, misalkan contoh yang Medium. Medium ini biasanya sudah tersedia, sudah include di sini hostingnya. Mana kita cek di sini ada hosting, ada domain di sini. Mana fitur hosting. Biasanya sudah include domain untuk harga-harga yang coba kita cek di sini. Nah, ini ada ya. Gratis domain. Jadi kalau kita ngambil hosting yang small, yang 17.000 per bulan, itu sudah masuk, sudah bisa dapat domain gratis. Ya. Artinya domain.com ya, itu kita bisa gratis di sini. Jadi kita sewa hosting sekaligus sewa domain. Seperti itu ya. Jadi harganya relatif, misalkan 17.000 berarti dapat berapa tuh per tahun? Coba. 17.900 ya. 17.900 kalau dikali dengan 1 tahun berarti dapatnya 214.000 per tahun kalau berbayar. Berbayar relatif harganya kisaran ya kita bisa kasih kisaran 200-an lah ya. Nah, begitu. Untuk keperluan belajar kita bisa memanfaatkan hosting gratis ya. Hosting dan domain gratis. Nah, namanya juga gratis tentunya fasilitas juga tidak maksimal. Fasilitas juga tidak maksimal. Sehingga ya namanya juga belajar tidak masalah. Tapi kalau ada uang sih bisa saja sewa yang berbayar seperti ini. Nah, saya coba ajarkan caranya untuk mencari yang gratis. Kalau yang gratis kita biasanya saya dapat hostingnya di sini. Coba. Biasanya hosting namanya 00 web host. Nah, ini 00 web host ini fasilitas gratis. Kita coba buka. Kita coba login ke sana. Ini ya. Di sini kita bisa sign in atau kalau yang belum daftar kita bisa daftar di sini. Ini ada yang gratis ya, di hosting. Nah, kalau ini ada apa namanya? Jadi kita cuma dapat 300 mega dengan berbagai limit-limit ini. Kalau bandwidth cuma dapat 3 giga satu website saja per akun ya. Nah, ini bisa free sign up. Nah, saya biasanya kalau tidak salah sudah punya akun coba. Jadi kalau belum punya akun silahkan daftar. Kalau sudah punya akun sudah bisa login di sini. Atau bisa juga login with Google. Jadi tidak perlu daftar. Ada juga login with Facebook. Ada juga login with Hostinger. Saya coba login with Google. Karena di sini saya punya akun Google yang sudah login. Saya coba login saja with Google. Saya pilih email. Mudah-mudahan saja masih bisa nih. Oke. Artinya ini saya sudah punya akun ya. Sudah punya akun sebelumnya. Kalau yang belum punya akun, biasanya harus daftar dulu, harus ada apa namanya isian-isian. Ini sudah kita klik create. Nah, di sini kita diminta untuk pilih salah satu apa yang kita mau kerjakan nanti. Kita bisa apa di sini? Start blog juga boleh atau kita bisa learn web development. Kita coba select. Lalu di sini kita continue saja. Nah, di sini ada project your name ya. Jadi kita masukkan projectnya kita, misalkan apa? Nama websitenya, misalnya uh, Stimik WP ya, WordPress. Nah, ini sudah otomatis di-generate password ya. Ini bisa gunakan password generate atau password manual ya, kita ketikkan. Nah, kita coba pakai yang seperti ini saja. Ini saya simpan supaya tidak lupa, saya simpan ke notepad dulu. Jadi project
Oh, sudah ada noted tadi kalau tidak salah. Kita simpan ke sini saja. Jadi semua informasi kita ketikkan ke sini untuk simpan project name, lalu ada password project. Password project. Oke, saya simpan saja lalu submit. Setelah submit nanti ini sudah ready, berarti apa namanya, nama websitenya tidak bisa digunakan lagi, harus nama lain, Steamik Tidore WP atau Steamik Tidore lah ya. Coba submit, kita cek dulu. Jadi ini sama seperti kita cek domain tadi ya. Jadi pastikan projectnya kita, nama projectnya kita itu unik, tidak sama dengan yang lain gitu. Passwordnya masih tidak berubah ya. Oke. Jadi pastikan semua tersimpan informasi ini karena nanti dibutuhkan. Oke, berhasil ya. Lalu berikutnya kita diminta untuk kita mau pilih yang mana nih. Jadi kalau kita mau install, mau pakai apa namanya, mau buat website WordPress secara online ya, kita install ini. Tapi karena kita sudah punya website WordPress di offline, kita cukup upload saja di sini. Jadi saya pilih ini, select. Nah, oke, kalau kita langsung bisa ngupload nih. Sebelum upload kita coba buka dulu websitenya kita. Jadi localhost kemarin ya. Localhost, lalu phpMyAdmin. Cara yang pertama kita harus simpan dulu file PHP-nya ya, file WordPress-nya kita kemarin. Saya coba buka kembali dulu file WordPress kemarin, itu adanya di exam, lalu htdoc, kemudian Steamik ya kemarin. Nah, yang pertama kita select all, jadi ini dipilih semua, atau Ctrl A ya. Lalu kita klik kanan, kemudian compress to zip file. Jadi kita kompres dulu file zip-nya, file WordPress-nya kita kompres. Sambil menunggu kompres, kita juga backup database-nya. Kemarin database-nya apa namanya? Database kemarin ini ya, WP Steamik ya. Pilih WP Steamik, lalu kita ekspor. Ini lagi loading, ini juga loading, kita tunggu saja. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik ekspor. Jadi kita backup database-nya kita ekspor, lalu klik go. Nah, ini sudah selesai zip-nya. Oke, kita beri nama saja WP Steamik. File zip-nya sudah. Sekarang file SQL-nya nih. Kita buka. Ini saya gabungkan saja ya. Gabung saja file ini, saya gabung ke sini. Jadi kita sudah punya dua file ini. Yang pertama file zip, yang kedua file SQL namanya ya. Langkah berikutnya kita masuk kembali ke manajer di sini, kita upload file zip-nya tadi. Caranya tekan ini ya. Upload file, kita select, lalu kita cari filenya kita tadi. Di mana tadi file? Kita upload filenya kita, Steamik, lalu WP Steamik. Oke, lalu klik upload. Ini ada 38 mega ya. Jadi kapasitas kita tadi kalau tidak salah terbatas ya, jangan sampai lebih dari itu. Oke, sambil menunggu kita juga bisa kembali ke sini. Jadi sambil menunggu uploadnya ini selesai, kita kembali ke sini untuk, jadi ini tadi ya. Jadi alamat websitenya kita nanti seperti ini. Ini saya copy saja, copy link. Jadi websitenya kita nanti beralamat, websitenya kita nanti alamatnya di sini. www.steamiktidore00webhostup.com. Ini karena namanya gratisan, jadi kita nebeng di sini. Nebeng. Kalau yang berbayar tadi ya kita bisa saja steamiktidore.com langsung. Ini karena gratisan ya kita harus nebeng di websitenya mereka. Oke.
Ini alamatnya websitenya kita bisa klik ini, manage web. Ini selesai belum ya? Kita tunggu. Ini juga kita manage web. Kita langsung tahap berikutnya, ini web, ini filenya tadi, file zip-nya. Sekarang kita upload file database-nya ini. Klik ini. Dari sini, klik tools, lalu klik database manager. Di database manager ini kita buat dulu database-nya. Klik new. Nah, ini database name-nya, misalkan Stimek Tidore. Lalu nama database username-nya, misalkan Stimek. Ya, misalkan lalu password-nya. Password-nya bisa saja pakai yang generate ini. Atau pakai password sendiri juga boleh di sini. Jadi saya simpan dulu apa informasi ini. Yang pertama apa? Database name. DB name. Lalu apa lagi record? Database username. DB username. Stimek tadi. Lalu password. Jadi password DB ya. Nah, informasi ini harus disimpan karena nanti kita harus konfigurasi nih. Jadi klik create. Sambil menunggu ini sudah berhasil. Ini juga sambil menunggu juga. Nah, ini selesai. Ini create database sambil masih loading. Kita tunggu. Ini karena gratisan kita hanya di maksimal 2 database di sini. Maksimal 2 database dari satu akun. Database limitnya 1 giga di sini ya. Lalu tabel paling banyak tabel 100 tabel. Nah, seperti itu ya. Jadi namanya gratis ya terbatas semuanya. Sementara di create ini juga sementara upload ya. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, selesai. Kita klik manage, lalu masuk ke PHP My Admin. Ini tadi juga sementara ngupload, tunggu saja. Kita sambil menunggu uploadan, kita juga sediakan database-nya tadi ya. Kan tadi file yang kita simpan tadi ada 2 ya, database sama zip tadi. Database sama zip ini ya. Yang zip tadi kita sudah upload, nah sekarang kita upload yang database-nya. Caranya dari sini, yang di sini tadi, kita klik import. Ini kita klik dulu nama database-nya dulu, sorry. Nama database di sini kita harus klik dulu, lalu klik import. Nah, klik import. Jadi kalau dari localhost kita klik export, nah di sini kita klik import nih. Kita browse, lalu cari filenya kita tadi, file yang database tadi. Mana tadi? Ini ya, wp-stimek yang SQL. Kita open, lalu klik kirim. Oke, di sini menunggu yang ini. Oh, ini sudah selesai. Ini juga kita tunggu. Sambil menunggu ini selesai, kita bisa kembali ke sini. Ini file zip-nya kita. Ini kita bisa cut dulu, move. Kita move, atau kita bisa export langsung nih. Coba kita langsung export. Ini klik extract ke public ya. Atau kita move dulu lah. Move ke, kita change directory. Kita masukkan ke sini. Masukkan ke folder public. Select this, move. Jadi kita pindahkan filenya kita tadi, kita pindahkan ke dalam folder public HTML. Di sini sudah ada public HTML-nya. Kemudian di sini kita hapus dulu ini file ini. HT access ini kita hapus sementara. Atau kita bisa rename saja. Kita kasih nama backup. Supaya kalau hilang kita masih bisa kebalikan. Backup, create. Nah, yang WP admin ini kita ekstrak. Klik kanan, klik ekstrak. Lalu ini bisa hapus supaya ekstraknya ke sini. Lalu klik ekstrak. Ini valid file name already. Ini sudah ada, coba kita refresh.
Atau kita bisa buat dulu folder deh. Contohnya misalkan file gitu. Lalu kita ekstrak ke file coba. Invalid file name tidak eksis, masih ada juga nih. Saya coba hapus dulu, ini sepertinya bermasalah. Ini kalau yang berbayar itu mudah sekali. Ini kayaknya gratisan juga yang bikin ekstrak tuh. Define your location, klik ekstrak. Coba kita ekstrak ke sini ya, mudah-mudahan berhasil. Sambil menunggu ekstraknya selesai, ini FTP. Oh, lagi-lagi gagal nih. Nah, ini sudah selesai database-nya. Ini gagal, coba kita cek lagi ke sini, bisa tidak melalui fasilitas lain ya. Upload to secure. Ini seperti proses uploadnya gagal. Ini kalau kita nguploadnya satu-satu nanti file zip, atau saya punya ini kayaknya kemarin. Coba saya cek dulu. Kemarin kalau tidak salah saya punya script kemarin di mana ya? Saya pause dulu sementara ya recordingnya. Oke, untuk mengakali ini, karena kita ngupload file zip tapi tidak bisa diekstrak langsung, kita bisa gunakan tools ini. Jadi ke Google saja, lalu cari, kita ke Google, ya di Google kita cari dengan keyword ini, script PHP unzip master. Ya. Nah di sini ada nih ini kita download dari sini, courseweb.net PHP MySQL unzipper. Nah ini dibuka. Lalu dari sini kita download filenya. Ya. Ini klik download PHP unzipper. Ini kecil saja ukurannya. Setelah download nanti dapat hasilnya seperti ini. Mana tadi? Hasil downloadnya itu file zip ya, kecil seperti ini. Ini kemudian kita ekstrak. Hasil ekstraknya dapat seperti ini. Jadi hasil ekstraknya itu nanti hasilnya seperti ini. File PHP-nya ini yang file unzipper.php ini yang kita upload nanti. Jadi kita buka kembali ke hosting. Kita kembali ke hostingnya kita upload, klik upload, select file, kita pilih filenya tadi, nih, ya, unzipper yang .php. Ya. Lalu klik open, klik upload. Seperti itu. Sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, untuk mengakses file zipper ini, kita bisa masuk ke nih, ke sini, ke alamat webnya kita ini. Lalu slash nama file ini tadi. Nama filenya ini unzipper.php. Jadi ketik di sini unzipper.php. Klik enter. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini bisa pilih nanti, ini kebetulan karena file yang ada di sini file zip-nya hanya ada WP-Stimic, maka yang ada di sini WP-Stimic. Nanti teman-teman kalau upload pakai nama file yang berbeda, di sini nanti beda lagi di sini. Jadi pilih saja filenya, file zip, lalu klik unzip archive. Klik ini unzip archive. Kalau berhasil nanti akan tampil warna hijau seperti ini. Ini artinya sudah sukses. Kita kembali ke sini, kita refresh, klik refresh. Nah, ini filenya kita sudah terekstrak nih. Sehingga file WP-Stimic yang zip tadi itu sudah bisa dihapus ya. Untuk mengaksesnya berikutnya kita harus kasih connect nih file ini, karena ini kan kita awalnya dari localhost. Kita mau connect ke database yang ada di
apa yang online nih. Caranya kita buka WP config ini. Ini kita klik kanan. Coba ini tadi saya sudah select ya. WP config ini klik kanan, lalu edit. Di sini kita bisa cari database-nya di sini. Ini. Perhatikan di sini bagian database name, user database, DB password, DB host. Nah, ini yang harus kita lihat di sini kembali. Mana tadi? Ini DB name-nya kita pakai ini, Stemek Tidore. DB name ya. Hati-hati jangan sampai tanda petiknya dihapus ya. Lalu user database, DB user ini. Jadi tanda petiknya tetap ya. Lalu password. Password ini oke. Hostnya tetap saja seperti itu. Sepertinya cukup. Kalau sudah, kita bisa klik save and close. Kalau sudah, coba kita akses websitenya kita. Sini. Ini koneksi gagal ya. Coba kita cek kembali di sini. WP config. WP sign up. WP config ini seharusnya sudah nih. Coba kita edit kembali. Masih ada tidak yang perlu ditambahkan di sini? User database, password. Kita coba cek kembali ke sini. Ada ke database manager tadi. Kita lihat informasinya. Di sini database, localhost, tetap. Oh ini database username nih. Ini kita copy. Berarti ada yang keliru di sini tadi. Jadi ini database user, copy, letakkan ke sini. Database user. Nah ini. Lalu database name. Ini copy. Kita letakkan ke sini. Database name. Nah, ini. Jadi passwordnya tetap. Hostnya ini local host ya. Berarti tidak ada masalah. Ini kita save and close. Coba kembali ke sini, kita refresh. Nah, sudah berhasil nih ya. Ini kebetulan tampilannya jadi kacau, mungkin karena ya gratisan juga nih mungkin ya. Karena websitenya kita sudah kita upload secara full di sini. Coba WP admin bisa masuk ke admin tidak nih? Oke, WP admin. Nah ini WP adminnya. Kemarin apa ya? Passwordnya kita kemarin apa tuh ya? Admin ya. Oke, betul admin. Ini sudah masuk, kita bisa rubah nanti di sini untuk tampilannya kembali. Coba kita cek ke tema. Kita coba install tema default. Coba kita aktifkan tema yang mana? Tema default. Coba diaktifkan. Kita coba kunjungi website kalau sudah. Oh, ini masih local host nih. Oh, kita harus rubah di sini lagi kayaknya pengaturan. Jadi alamat website ini harus diubah. Nah ini. Jadi alamat websitenya kita tadi, jadi masuk ke WP admin dulu, kemudian masuk ke sini. Nah, kita coba cek kembali. Ini alamat webnya kita nih. Copy, lalu letakkan ke sini. Kita coba save, simpan perubahan, lalu kita coba masuk ke websitenya kita coba. Admin.
Oh, ini sudah ke localhost nih. Ntar wp admin. Ini kenapa lari ke sini ya? Admin, admin. Oke, ini admin, admin. Nama pengguna. Ya betul ya, kemarin admin, admin, login. Oh, ini coba kita buka websitenya kita. Nah, ini sudah berhasil ya. Website sudah tampil, tinggal WP adminnya. Coba WP admin, kita coba masuk kembali. Sepertinya ada masalah di settingan nih. Tadi coba kita buka config kembali. WP setting. Saya coba cek kembali WP setting. Ada localhost tidak nih? Localhost. Localhost. Tidak ada di sini. Coba ke WP config. Localhost cuma satu. Ini masalah di WP admin ini. Sepertinya alamatnya tadi belum sempurna ya. Admin, admin. Atau kita coba ini cookie di blok. Kita coba lewat browser lain mungkin. Chrome coba. Ini pakai Chrome, saya coba pakai apa nih? Ini coba. Ya namanya gratisan ya perlu apa ekstra ya. Saya juga jarang pakai nih yang WPW nonol web host ini karena keperluan belajar ya kita terpaksa pakai ini. Coba admin login ya sepertinya dia kembali ke lokal nih, berarti settingannya ada masalah. Coba saya ke localhost. Atau saya kembali dulu ke sini sudah ya. Ini salah setting ini. Saya kembali hapus dulu, kembali ke cara yang tadi. Ya. Saya hapus dulu, kita coba ekstrak ulang ya. WP admin, ini saya hapus. Saya tinggal WP admin dan sama yang tadi apa unzipper ya. Oke. Saya coba hapus dulu, kita upload ulang. Sepertinya ada masalah nih. Kita ke apa tadi? Alamat webnya tadi apa? Steamic Tidore. Steamic. Nah ini unzipper.php, ekstrak. Lalu di sini kalau ekstraknya berhasil, yang pertama kita refresh dulu, lalu kita ubah file wp config. Mana wp config ini? Klik kanan, edit, lalu kita input ini db username, db user, db name dulu ya, db name, lalu db user, kemudian password. Password tadi kita simpan di sini tadi. Ini password.
Ini passwordnya diletakkan ke sini, save, close. Kalau sudah, kita bisa masuk ke sini, lalu WP admin. WP admin, ini sudah langsung, ini cookie-nya sudah jalan nih. Localhost, sorry, apa tadi? Steamic tadi. Steamic non host. Nah, ini sudah jadi nih. Ya. Jadi websitenya kita sudah berhasil. Ini domainnya masih bermasalah. Saya coba perbaiki dulu ya. Ini saya clear dulu. Ini sepertinya browsernya lagi harus dibersihkan dulu. Clear, clear, mana clear? Privasi. Ini saya clearkan dulu. Steamic. Oke, ini kita masuk ke WP admin. Advance, proses. Lalu kita admin. Oops, apa ya kemarin ya? Admin. Oh, passwordnya salah. Admin. Password admin ini kemarin apa ya? Setting. Coba cek dulu. Password. Localhost. Ya, admin ya. Betul. Kenapa tidak jalan nih? Admin. Ada cookie di blok. Coba kita aktifkan dulu cookie browser. Ya, mungkin apa namanya? Nanti tinggal disesuaikan lagi. Intinya kita sudah bisa online kan ini, hanya saja beberapa kendala teknis ya, masih apa namanya? Ini sehingga tidak bisa tampil secara maksimal. Saya sarankan memang kalau sudah benar-benar serius belajar ya kita gunakan saja yang berbayar, karena yang berbayar itu lebih fasilitasnya tidak ribet gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Berikutnya nanti kita masuk, kalau ada hal-hal yang diinginkan, apa yang dipertanyakan, bisa tanya via grup atau via chatting, atau nanti pekan berikutnya kalau misalkan ada yang ini kan setelah ini buat masing-masing buat ini ya, buat tugas. Nah, setelah pada saat buat tugas kalau ada masalah bisa konsultasi ke grup. Kalau misalkan memungkinkan kita buka sesi untuk tanya jawab setiap pekannya. Kalau memang tidak ada, baru silakan buat langsung laporannya saja dan dikumpul tugasnya. Gitu. Oke, saya berhentikan recordingnya.